Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaneta Jaya Fitri. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal tesis saya yang berjudul Peran Stakeholders dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Community Based Tourism atau CBT di Desa Wisata Tulungrejo, Kota Batu. Yang pertama kita membahas terkait latar belakang, yaitu munculnya perubahan pariwisata dari pariwisata alternatif, dari pariwisata massal menjadi pariwisata alternatif. Pariwisata massal ini adalah pariwisata yang melibatkan kunjungan wisatawan secara besar ke suatu destinasi dalam waktu tertentu gitu. Biasanya pada destinasi yang populer serta eh, terfokus gitu ya. Ada namanya terorganisir perjalanannya ini secara terorganisir gitu. Biasanya ciri-ciri pariwisata massal ini jumlah wisatawannya sangat besar, harga relatif terjangkau, destinasinya populer, paket wisata terorganisir, serta standarisasi pengalaman gitu. Namun dari adanya pariwisata massal ini tentu memberikan dampak negatif gitu bagi lingkungan. Yang pertama adalah adanya overtourism. Overtourism ini juga dapat menyebabkan eh, keramaian gitu ya, merusak lingkungan, menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal. Yang kedua juga dapat kerusakan lingkungan, kehilangan nilai budaya serta ketergantungan ekonomi gitu. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi pariwisata massal ini? Kemudian dibentuklah suatu pariwisata yang bernama pariwisata alternatif, di mana pariwisata alternatif ini nanti dalam pengaturan jumlah wisatawan juga akan dibatasi gitu ya. Yang kedua adalah diversifikasi destinasi, pengelolaan berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran wisatawan. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu kondisi pariwisata yang saling menguntungkan antara wisatawan dan masyarakat yang berada di lingkungan pariwisata tersebut gitu. Yang kedua adalah munculnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan wilayah mereka untuk lebih berkembang dalam pariwisata. Nah, salah satu contoh dari adanya pariwisata alternatif ini adalah desa wisata gitu. Desa wisata biasanya itu dibentuk oleh masyarakat lokal gitu untuk memberikan suatu apa ya suatu eh, impact yang baik gitu bagi masyarakat lokal seperti eh, pertumbuhan ekonomi gitu ya, peningkatan tradisi budaya lokal serta yang diharapkan adalah wisatawan dapat mengetahui bagaimana sih pariwisata yang ada di desa mereka sesuai dengan kehidupan mereka tuh sehari-hari gitu. Yang ketiga adalah peran stakeholder dalam membantu mengembangkan wilayah mereka menjadi wisata yang berkelanjutan. Dalam tesis saya kali ini, stakeholders yang terkait adalah investor, masyarakat, kemudian pemerintah Desa Tulungrejo Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu, serta pemerintah Kota Batu gitu. Mereka akan saling berkaitan dalam mengembangkan desa wisata Tulungrejo ini. Yang terakhir adalah penerbitan SK Wali Kota Batu tentang penetapan seluruh desa atau kelurahan di Kota Batu untuk ditetapkan menjadi desa wisata. Nah, pemerintah Kota Batu itu mengeluarkan SK tersebut eh, yang diharapkan dapat memberikan semangat bagi masyarakat lokal untuk bisa mengembangkan wilayah mereka menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan serta memberikan dampak yang baik bagi lingkungan serta pendapatan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian berikutnya terkait rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap pengembangan desa wisata Tulungrejo berdasarkan konsep Community Based Tourism atau CBT. Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana peran stakeholders dan bentuk partisipasi masyarakat yang saling berkontribusi dalam mengembangkan konsep community based tourism di Desa Wisata Tulungrejo, Kota Batu.
Manfaat penelitiannya dapat menjadi panduan terhadap penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam penggunaan konsep CBT di desa wisata untuk masa depan, serta penelitian ini juga diharapkan menjadi rekomendasi terkait penelitian di masa mendatang dan penghubung antar stakeholders dalam pembentukan kebijakan yang terkait. Yang selanjutnya adalah gap penelitian dan novelty. Gap penelitian pada hal ini adalah biasanya proses pembangunan desa wisata itu hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat yang ada di sektor yang sama. Tapi untuk penelitian tesis saya kali ini di Desa Wisata Tulungrejo ini telah adanya kerjasama lintas sektor yang bekerja sama atau saling membantu terkait pengembangan desa wisata Tulungrejo seperti peternak, petani, BUMDes, Pokdarwis serta pemerintah yang terlibat gitu. Berikut adalah penelitian terdahulu. Penelitian tentang konsep CBT ini ada 5 yang saya ambil sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 gitu. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu terkait stakeholders teori. Saya menggunakan pada penelitian kali ini, saya menggunakan konsep CBT, stakeholders teori, serta teori partisipasi masyarakat. Nah, yang ini terkait partisipasi masyarakat. Selanjutnya terkait konsep community based tourism. Konsep ini eh, menurut Suansri adalah jenis pariwisata yang dilakukan, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat lokal untuk menciptakan pengalaman wisata yang menghasilkan uang dan mempertahankan budaya setempat. Nah, konsep community based tourism di desa wisata ini tentu saja harus berbasis masyarakat karena nanti yang akan menikmati hasilnya ini adalah masyarakat lokal gitu. Serta biasanya masyarakat lokal ini mengerti potensi yang ada di desa mereka sendiri gitu sehingga mereka bisa memberikan sumbangsih berupa partisipasi yang setiap masyarakatnya mungkin berbeda nanti partisipasinya di mana mereka tetapi tujuannya sama yaitu memberikan eh, pembangunan yang baik bagi desa wisata itu sendiri gitu ya. Terus terkait indikator keberhasilan CBT ini dilihat dari 5 aspek. Yang pertama ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Kalau ekonomi biasanya adanya pendapatan lokal, peningkatan pendapatan lokal yang nanti bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, pendapatan lokal ini biasanya dari adanya pendapatan dari pembukaan homestay, kemudian kuliner, kemudian jasa pemandu, begitu ya. Terus biasanya juga ada dari diversifikasi sumber penghasilan, seperti eh, penggantian kegiatan ekonomi tradisional gitu ya, menjadi apa namanya menjadi pembangunan ekonomi yang berbasis pada pariwisata gitu. Terus terkait sosial, biasanya peningkatan kesejahteraan gitu ya, peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial itu seperti peningkatan rasa solidaritas, kebanggaan, kepercayaan diri pada masyarakat lokal gitu. Biasanya itu dihasilkan dari adanya CBT yang ada di desa wisata itu. Gitu. Yang terakhir, yang ketiga adalah budaya, di mana tradisi lokal, seni, dan kearifan biasanya dipromosikan sebagai daya tarik wisata agar tetap terjaga dari eksploitasi atau degradasi. Yang keempat adalah lingkungan, di mana biasanya dalam lingkungan itu akan adanya pengelolaan sumber daya alam, pengurangan dampak negatif. Jadi misalnya pengelolaan limbah gitu ya, penggunaan energi terbarukan atau justru pembatasan wisatawan di area sensitif gitu. Yang terakhir adalah terkait dimensi politik di mana masyarakat bisa memberikan pendapat untuk saling berkomunikasi dengan stakeholder yang lain untuk memberikan saran atau kritik yang membangun untuk keberlanjutan desa wisata itu sendiri gitu.
Kemudian teori stakeholders, di mana pada teori ini, teori partisipasi pemangku kepentingan ini berasal dari literatur terkait administrasi publik dan teori manajemen bisnis, di mana konsep dasar biasanya mengaitkan antara konsep dasar partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat. Kemudian, menurut Donaldson dan Preston, pemangku kepentingan kali ini ada dari primer, pemangku kepentingan primer, kunci, dan sekunder. Terus terkait stakeholders dalam proses pembangunan pembangunan memiliki klasifikasi berdasarkan apa namanya peranannya. Yang pertama adalah policy creators, koordinator, fasilitator, implement implementer dan akselerator gitu. Nah, policy creator biasanya dalam hal ini adalah pembuat kebijakan gitu ya. Sehingga dalam hal ini adalah pembuat kebijakan dalam pembangunan pariwisata di desa wisata gitu. Lah, policy creators ini bertanggung jawab terkait regulasi yang strategis bagaimana pengembangan pariwisata di wilayah Kota Batu itu gitu. Kalau policy creator ini juga ada di pemerintah Kota Batu gitu ya sebagai pembuat kebijakan dan regulasi gitu. Terkait koordinator, yaitu koordinator ini adalah fungsinya mengatur sinergi antara dinas pariwisata, pemerintah desa wisata, serta pemangku kepentingan untuk memastikan visi pariwisata desa wisata Tulungrejo ini dapat tercapai secara baik gitu. Kemudian untuk fasilitator ini fungsinya adalah memberikan dukungan teknis, pelatihan, promosi, dan pendanaan untuk pengembangan desa wisata. Kemudian implementer ini tugasnya adalah melaksanakan program gitu ya dan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah serta mengelola operasional desa wisata secara secara baik dan berdasarkan yang masyarakat butuhkan gitu. Akselerator ini eh, stakeholders yang berperan untuk mempercepat pengembangan desa wisata melalui investasi, kerjasama bisnis ataupun pendanaan gitu. Nah, dalam teori partisipasi masyarakat ini bahwa harus dipastikan bahwa masyarakat ini memang menjadi penerima manfaat yang sebenarnya dalam kegiatan pariwisata gitu. Karena pariwisata yang eh, berdasarkan konsep community ini kan masyarakat yang mengembangkan gitu ya. Jadi harus dipastikan juga bahwa dengan adanya pariwisata ini masyarakat dapat mendapatkan bisa mendapatkan keuntungan yang eh, baik gitu dalam keterlibatan mereka dalam setiap proses pembangunan pariwisata ini. Nah, pada teori ini tuh partisipasi dikategorikan sebagai elemen penting dalam keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Mengapa? Karena partisipasi masyarakat ini dapat memberikan dampak gitu ya yang signifikan jika partisipasinya baik, tentu saja jika partisipasinya baik, tentu saja pengembangan desa wisatanya juga dapat terorganisir secara baik. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Kemudian terkait partisipasi, ini ada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, ada 5, gitu, partisipasi buah pikir, tenaga atau fisik, keterampilan, serta harta benda. Tahapan partisipasi masyarakat ini ada 5. Yang pertama memberikan informasi, konsultasi, keterlibatan, kolaborasi, serta kendali penuh gitu. Nah, setiap tahapan partisipasi masyarakat ini masyarakat harus mengerti untuk dapat dapat mengembangkan atau berpikir bahwa mereka memang terlibat dalam pengembangan pariwisata ini.
Nah, biasanya partisipasi partisipasi masyarakat ini diberikan oleh stakeholder selain eh, masyarakat gitu. Biasanya disosialisasikan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah Kota Batu gitu. Mengapa? Karena dalam pemberian informasi, eh, contohnya dalam pemberian informasi yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu adalah pemerintah desa, dinas pariwisata, serta pemerintah Kota Batu. Nah, pemberian informasi ini penting supaya masyarakat mengerti bagaimana pengembangan desa wisata mereka gitu. Serta diharapkan masyarakat juga bisa berperan aktif dalam pengembangan desa wisata ini sehingga masyarakat mengerti pada tahap apa desa wisata mereka ini telah berkembang gitu. Nah, jenis desa wisata dan kategori desa wisata. Jenis-jenis desanya ada empat, desa berbasis budaya lokal, sumber daya alam, desa wisata kreatif, serta berbasis kombinasi gitu ya. Kalau kategori desa wisatanya juga ada empat, rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Kalau yang rintisan ini biasanya masih dalam tahap awal pengembangan. Potensi wisatanya sudah ada, cuman belum dimanfaatkan secara optimal gitu. Serta infrastruktur yang ada di desa wisata itu juga biasanya masih sangat terbatas gitu. Terus kalau terkait yang desa wisata berkembang, sudah memiliki daya tarik wisata serta mulai dimanfaatkan gitu. Infrastruktur desa sudah mulai tersedia, misalnya akses jalan gitu, homestay ataupun toilet umum. Eh, Wisatawan biasanya mulai tertarik untuk datang ke desa wisata tersebut gitu. Pengelolaannya mulai terorganisir, biasanya Pokdarwis sudah mulai masuk dalam desa wisata berkembang ini. Kalau desa wisata maju biasanya sudah memiliki daya tarik wisata yang dikelola dengan baik serta memiliki manajemen pariwisata yang baik sehingga infrastruktur yang terkait dengan desa wisata ini sudah berkembang secara baik, misalnya akomodasi, transportasi, fasilitas umum gitu ya, sudah sangat memadai gitu. Wisatawan sudah datang, wisatawan yang datang sudah beragam gitu ya, mulai dari masyarakat daerah tersebut, luar daerah, ataupun bahkan misalnya wisatawan internasional. Nah, eh, pada desa wisata maju ini, sistem manajemennya telah melibatkan beberapa stakeholder, biasanya pihak swasta ataupun pemerintah, serta desa mulai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal gitu. Kalau desa wisata mandiri ini biasanya sudah desa wisata yang sudah unggulan dan sudah dikenal luas. Ekosistem pariwisatanya juga berjalan mandiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal sama sekali. Infrastruktur promosi dan manajemen wisata sudah sangat profesional, serta kontribusi terhadap perekonomian desa sangat besar, termasuk buka lapangan kerja secara luas. Konsep keberlanjutan sudah diterapkan untuk menjaga kelestarian alam dan budaya. Berikut kerangka berpikirnya, di mana yang termasuk dalam stakeholders adalah masyarakat, peran pemerintah, Pokdarwis, serta investor. Nah, dengan adanya eh, peran stakeholders ini tadi membentuk satu community based tourism, di mana keberhasilan community based tourism itu berdasarkan 5 dimensi yang ada, yaitu dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan politik. Terkait metode penelitian, jenis metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif, terus pendekatannya adalah studi kasus untuk mempelajari atau mendalami masalah sehingga nanti permasalahannya dapat terperinci dengan baik gitu. Lokasi penelitiannya ada di Desa Wisata Tulungrejo, Kota Batu. Terus data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara gitu ya. Data sekunder biasanya melalui dokumentasi gitu. Biasanya hmm, dalam peraturan pemerintah gitu ya, peraturan pemerintah desa gitu, serta laporan-laporan yang ada di lingkup pemerintahan desa ataupun kota. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berikut adalah informan penelitian. Saya menggunakan 11 informan penelitian. Yang pertama Nadir Diki Perdana sebagai Kepala Urusan Umum Pengganti Lurah. Yang kedua Maharani Eka Sari sebagai Kepala Seksi Desa Wisata serta anggota Pokdarwis, pengawas kepariwisataan Dinas Pariwisata Kota Batu. Terus pengelola data kewirausahaan, Muhammad Dedi sebagai Direktur BUMDes, Haryono sebagai pemilik UMKM, Eli Hernawati sebagai General Affair of CV Arjuna, Sahrul itu bagian digital marketing dari pabrik apel. Kemudian masyarakat setempat ada tiga, Bapak Putra, Ibu Fitri, serta Ibu Ninglika. Temuan penelitiannya yaitu eh, untuk menguatkan pembentukan desa wisata Kota Batu, pemerintah mengeluarkan SK Wali Kota yang ada untuk penetapan desa kelurahan yang ada di Kota Batu dijadikan sebagai desa wisata. Kemudian kualitas SDM yang berada di lingkungan pemerintah Kota Batu kurang atau tidak memiliki latar belakang atau pengetahuan terkait pariwisata sehingga kesulitan untuk atau kurang kreatif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat gitu. Sehingga biasanya tidak sinkron apa yang diinginkan masyarakat serta pemerintah setempat gitu. Pemahaman masyarakat terkait CBT sangat kurang karena kurangnya pendampingan secara langsung dari pihak terkait seperti pemerintah desa, Pokdar, Wisbumdes, dan Dinas Pariwisata Kota Batu. Yang mereka tak ketahui bahwa mereka desa mereka ini ya memang desa wisata gitu, tapi terkait bagaimana konsep CBT diterapkan pada desa mereka, mereka kurang paham gitu karena pendampingannya dirasa kurang gitu sehingga mereka tidak mengerti bagaimana konsep ini dapat diterapkan di desa wisata Tulangrejo ini. Kemudian salah satu hambatan dalam pengembangan pariwisata adalah belum tersedianya tenaga yang cakap, terampil, dan memiliki skill tinggi. Nah, di desa wisata Tulangrejo ini masyarakat yang memiliki skill terkait bagaimana manajemen pariwisata ini sangat sedikit gitu sehingga mereka tidak memiliki eh, kemampuan yang baik dalam pengelolaan desa pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal tergolong rendah karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan desa wisata sejak awal, yaitu perencanaan. Nah, yang membentuk desa wisata ini hanya sebagian masyarakat gitu. Contohnya adalah orang-orang yang bergabung dalam Pokdarwis ataupun Karang Taruna gitu. Sedangkan masyarakat lain yang tidak tergabung dalam dua organisasi tersebut, mereka kurang mengetahui gitu bagaimana eh, perencanaan atau tahap awal dari adanya desa wisata mereka ini gitu. Yang mereka ketahui bahwa desa mereka sudah dijadikan desa wisata, tapi mereka tidak mengetahui bagaimana sih perencanaannya, pembangunannya gitu, sudah pada tahap apa dan bagaimana desa mereka kini eh, telah eh, mengelola desa wisata itu sendiri gitu. Terus pembahasan Desa Wisata Tulangrejo merupakan desa yang berkembang menggunakan sumber daya alam sebagai ciri khasnya. Terus indikator CBT-nya ada 5 dan pada dimensi ekonomi sudah ada dana pengembangan komunitas. Biasanya timbul dari pendapatan masyarakat lokal dari adanya homestay serta toko oleh-oleh yang ada di desa wisata itu gitu. Kemudian dimensi sosial, adanya pembangunan dan pengembangan komunitas yang tersedia seperti ya Pokdarwis gitu. Eh, Kemudian budaya terbentuknya beberapa kesenian di Desa Wisata Tulangrejo, dimensi lingkungan terbentuknya tim pengelolaan sampah karena di Desa Wisata Tulangrejo ada sekitar 8 bank sampah yang telah dikelola secara baik gitu. Jadi mereka tidak bergantung gitu dalam pengelolaan sampahnya pada pihak eksternal sehingga desa ini dapat mengelola sendiri. Dimensi politik adanya partisipasi lokal yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes gitu.
Nah, kemudian atraksi pada desa wisata Tulung Rejo ini apa aja sih gitu? Ada air terjun Coban Talun, Taman Rekreasi Selekta, wisata edukasi Kampung Anggrek, wisata petik apel, wisata edukasi sapi perah, wisata religi Pura Luhur, wisata pengolahan keripik buah dan sayur. Nah, dalam hal ini berperan dalam pembangunan desa wisata Tulungarejo adalah policy kreator itu adalah pemerintah Kota Batu, koordinator adalah pemerintah desa wisata Tulungarejo dan Dinas Pariwisata, fasilitator juga pemerintah desa wisata Tulungarejo dan Dinas Pariwisata, implementernya itu pemerintah desa, serta akseleratornya pemerintah desa dan pihak swasta. Terus partisipasi masyarakat yang ada di desa wisata Tulung Rejo juga sudah ada gitu ya dalam bentuk partisipasi buah pikir itu biasanya musyawarah dalam pembangunan desa wisata. Kemudian partisipasi tenaga dalam perbaikan jalan raya gitu ya, gotong royong gitu kerja bakti. Kalau yang keterampilan pengembangan pemberdayaan masyarakat dan harta benda berupa biasanya sumbangan kepada masyarakat yang sedang melakukan kerja bakti atau gotong royong. Nah, ini adalah daftar kelompok tani yang berkembang di wilayah Desa Tulangrejo sebagai implementasi dimensi sosial. Ada 6 kelompok tani. Nah, kelompok tani ini menghasilkan beberapa komoditas, antaranya bunga mawar, tamarilo, apel, jamur, jamur tiram, serta kentang dan wortel. Kemudian daftar kesenian sebagai implementasi dimensi budaya ada 8, yaitu tari sanduk, kemudian karawitan, kuda lumping, reok, pencaksilat, dan keroncong. Daftar pengelolaan sampah juga ada 8 gitu ya. Ada bank sampah, Happy Smile, Mawar, Gepetan, Karya Sejahtera, Bersih Berkah, Kanti Mulyo, Guyup Rukun, dan Saber. Nah, selanjutnya terkait kesimpulan dengan adanya desa wisata ini, masyarakat lokal terbantu dengan berdirinya berbagai usaha yang dapat menunjang keberlangsungan desa wisata. Seperti halnya di desa wisata Tulung Rejo, masyarakat juga berbondong-bondong untuk mendirikan sebagai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka, seperti penjualan bunga, oleh-oleh khas, serta penjualan beberapa komoditas yang tidak ada di wilayah lain gitu ya. Partisipasi masyarakat inilah yang membuat konsep, namun sayangnya ini inisiasi masyarakat ini kurang mendapatkan dukungan penuh oleh pemerintah desa maupun dinas pariwisata karena masih adanya ego sektoral dalam pengembangan pariwisata yang menyebabkan kurangnya dukungan peningkatan skill seperti pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan desa wisata serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan program desa wisata gitu. Kemudian terkait saran, sebaiknya pemerintah desa dan dinas pariwisata ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan bangunan hingga proses evaluasi pembangunan sehingga masyarakat mengerti gitu ya. Terus juga sebaiknya antar OPD juga mampu bersinergi sehingga jalinan komunikasinya baik gitu. Jadi tidak saling menyalahkan, oh ini tugas A, tugas B gitu ya. Serta Pokdarus juga harus lebih aktif terkait pemberian sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tulungrejo untuk memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat sekitar atau lokal. Berikut rekomendasinya adalah sebaiknya pemerintah ini memberikan pertemuan rutin gitu ya, pemahaman terkait potensi dan manfaat serta adanya pertemuan rutin itu harus melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan stakeholders lain sehingga eh, apa namanya sehingga terjadi transparansi kepada masyarakat lokal gitu. Sehingga pelibatan masyarakat ini nanti bisa menghasilkan kajian partisipatif untuk memahami kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.